Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang teori antrian ya. Nah, kenapa terjadi suatu antrian? Nah, suatu antrian itu terjadi karena adanya objek yang memerlukan pelayanan dan tidak bisa segera dilayani. Nah, terus apa sih yang menyebabkan hal tersebut? Nah, hal tersebut disebabkan oleh acaknya operasi sistem pelayanan dan acaknya pola kedatangan dari objek yang perlu dilayani. Nah, itu ya kenapa terjadi antrian. Nah, kemudian di sini saya berikan contoh gambaran sederhana ya dari pola antrian dari sistem suatu antrian. Ini adalah yang sederhana saya kasih. Nah, di sini ada proses input di sini orang yang akan mengantri ya. Kemudian orang itu akan mengalami proses kedatangan. Nah, kemudian di dalam suatu sistem antrian kemudian ada orang yang mengantri ya. Nah, ini adalah orang yang mengantri. Nah, kemudian di sini adalah ukuran. Ini ukuran antriannya ya. Sebanyak ini. Nah, kemudian satu persatu orang akan menerima fasilitas dari pelayanan. Nah, kemudian setelah mengalami menjalani fasilitas pelayanan, maka orang tersebut mengalami proses kepergiannya. Nah, jadi ini adalah objek yang telah terlayani. Nah, ini adalah contoh sederhana yang banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini salah satu contohnya berada di kampus kita ya, proses pelayanan seperti ini saya lihat ya, di administrasi fakultas. Jadi seperti ini saya lihat. Jadi satu mahasiswa menunggu seperti itu, menunggu admin, kemudian mengantri, kemudian ya seperti itu ya, kemudian dipanggil oleh admin untuk diproses. Oke, kemudian selanjutnya, nah di dalam teori antrian, di dalam model antrian ini ada elemen-elemen dasar yang harus kita pahami ya. Nah, di sini ada 7 elemen yang harus kita ketahui dalam menyusun model antrian ya. Jadi di sini ada distribusi kedatangan dari objek yang butuh pelayanan. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, distribusi waktu pelayanan atau waktu untuk melayani setiap objek atau distribusi kepergian objek yang telah selesai dilayani. Kemudian desain fasilitas pelayanan. Nah, di sini ada 3 model desainnya ya. Ada yang seri, kemudian ada yang paralel, dan ada yang gabungan. Gabungan di sini maksudnya gabungan dari seri dan paralel ini ya. Nah, yang pertama tadi, contoh kasus yang pertama tadi itu yang seri tadi ya, yang saya tunjukin sebelum slide ini ya. Kemudian disiplin antrian atau pelayanan. Nah, di sini ada beberapa ini ya, beberapa indikator dalam pengantrian. Jadi contoh ya, ini ada first come first served. Ini berarti yang pertamanya yang mendapat, orang yang datang pertama, atau biasa disingkat dengan FCFS ya. Jadi orang yang pertama yang datang dia yang mendapatkan antrian. Ini sudah secara umum kita lihat ya dalam sistem pengantrian. Jadi orang yang pertama yang datang dia yang mendapat servis lebih dulu. Nah, kemudian ada singkatan dari LCFS. Nah, jadi orang yang terakhir datang dia yang mendapat antrian. Ini sangat jarang sekali kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini misalnya orang ngantri terus orang yang terakhir yang datang, ini sangat tidak umum kita lihat. Kemudian ada zero. Nah, zero di sini random ya. Dalam pelayanannya random ya, siapa ditunjuk sama dia random kayak gitu. Kemudian berdasarkan prioritas. Nah, ini berdasarkan prioritas, mungkin siapa yang lebih banyak mungkin bebannya atau apanya segala macam. Misalnya udah tua seperti itu, maka yang orang tua yang didahulukan seperti itu ya dalam proses pengantrian. Nah, kemudian yang kelima ada ukuran antrian atau kapasitas antrian. Nah, jadi berupa di sini adalah kapasitas tempat menunggu.
Nah, bisa ukurannya itu bisa finite atau infinite, jadi bisa terbatas atau tidak terbatas ya. Nah, yang selama ini kita lihat di bank-bank itu umumnya kalau antrian seperti itu finite ya, terbatas tempat dan waktunya ya, jadi seperti itu. Kalau infinite sih banyak ya contohnya, ya banyak sekali. Kemudian yang keenam, sumber input dari objek yang butuh pelayanan, bisa finite atau infinite ya sumber input. Kemudian 7, perilaku dari objek yang menunggu jika menemui antrian terlalu panjang. Nah, ini sering kita lihat ya dalam kehidupan sehari-hari, apabila perilaku objek ini sering kita lihat. Misalkan yang pertama di sini, pindah ke fasilitas pelayanan lain yang lebih pendek. Ini sering ya. Mungkin bisa kita lihat mungkin di sini di mana di sini. Kalau di sini ya mungkin yang berdasarkan pengalaman sendiri, biasa ini di pom bensin ya, kita lihat mungkin ada antrian pom bensin itu yang pendek, pasti kita pindah ke yang pendek ya, padahal udah kita nunggu yang panjang, kemudian ada yang pendek, nah kita pindah ke sana. Kemudian antriannya membatalkan diri, jadi sebelum dia melakukan pengantrian dia udah membatalkan diri, seperti itu ya. Kemudian meninggalkan antrian untuk sementara waktu. Ini contohnya mungkin pergi ke kamar mandi atau makan atau apa segala macam itu ya, kemudian kembali lagi ke tempat antrian, jadi seperti itu. Nah, saya kembali ke sini tadi. Nah, ini ya kapasitas tempat. Ukuran antrian atau kapasitas antrian bisa finite atau infinite. Ini infinite seperti apa contohnya ya? Mungkin sangat susah ya dicari ya dalam kehidupan sehari-hari ini. Kalau infinite ini, ukuran antrian atau kapasitas antrian bisa infinite atau finite. Oke, mungkin bisa dicarikan sendiri ya, kira-kira contoh antrian yang membutuhkan kapasitas antrian yang tidak terbatas. Nah, kemudian struktur model antrian. Nah, struktur model antrian ini ada yang single channel atau single phase. Nah, ini adalah yang single phase ya. Jadi orang datang ke antrian, kemudian mengantri, kemudian fasilitas pelayanannya cuma satu, seperti itu ya. Kemudian setelah dilayani, kemudian mereka pergi dari pelayanan tersebut. Jadi ini ya kalau single channel, single phase. Jadi seperti ini model antriannya. Nah, kemudian ada struktur model antrian yang multiple channel, kemudian single phase. Multiple channel maksudnya ini ya, input tetap ada ya, sama kayak tadi input. Nah, kemudian ini fasilitas pelayanannya itu lebih dari satu ya, fasilitas pelayanannya lebih dari satu. Kemudian fasenya ini cuma satu, ini aja fasenya cuma satu, maksudnya satu pengantri mendapat sekali pelayanan aja, nggak ada pelayanan selanjutnya, seperti itu, mereka langsung pergi, seperti itu. Jadi ini adalah single phase ya, single phase. Kemudian multi channel maksudnya banyak fasilitas pelayanannya, tetapi satu pengantri cuman dapat satu fasilitas pelayanannya, seperti itu ya. Jadi itu adalah single phase dan multi channel. Nah, kemudian untuk struktur model antrian yang ketiga, di sini ada single channel dan multi phase. Nah, sama ya, kemudian ada input, kemudian proses kedatangan. Nah, kalau single channel ini cuma satu baris kayak gini ya. Nah, kemudian ini multi phase, jadi di sini fasilitas pelayanannya ini lebih dari satu ya.
Jadi ada misalnya contohnya di sini di struktur model antrian yang ini di sini ada fasilitas pelayanan 1, fasilitas pelayanan 2, fasilitas pelayanan 3. Jadi misalnya kita ngantri seperti itu ya, kita ngantri kemudian kita mengantri pada proses pelayanan pertama ya. Kemudian setelah pelayanan pertama selesai, fasilitas pelayanan pertama selesai, kita dioper ke pelayanan kedua seperti itu. Kemudian dioper lagi ke pelayanan ketiga seperti itu. Nah, kemudian setelah itu prosesnya selesai, maka kita boleh pergi. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau single channel dan multiple fase ya. Nah, kemudian gimana kalau struktur model antrian yang multi channel dan multifase? Nah, jadi sama tadi, input tetap ada input ini ya, kemudian proses kedatangan. Nah, jadi antriannya itu ada 3 ya, ada 3, dikelompokkan menjadi 3. Jadi seperti itu ya. Kemudian fasenya itu, pelayanannya itu, di dalam pelayanannya itu juga ada 3 ya, lebih dari 1 maksudnya. Jadi multifase ini gabungan dari yang sebelumnya tadi ya, gabungan dari ini, tapi single chain-nya itu jadi multi chain ya. Jadi yang satu baris ini jadi lebih dari 1 baris. Jadi seperti itu ya. Nah, jadinya seperti ini. Saya rasa banyak ya penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk multi channel, multi phase seperti ini ya. Nah, jadi ada antrian, tetapi fasilitas pelayanannya ini sama ya, cuman pembagiannya ini dibagi menjadi 3, multi channelnya seperti itu, dibagi menjadi 3. Nah, kemudian nah di sini ukuran performasi dalam model antrian dasar. Jadi ada beberapa variabel yang perlu kita ketahui ya di dalam menentukan perhitungan di dalam antrian ya. Jadi di situ ada PNT. Jadi PNT di situ adalah adalah probabilitas terdapat n objek yang berada di dalam sistem pada waktu. Nah, kemudian PN di sini probabilitas terhadap n objek yang berada dalam sistem pada waktu steady state, atau PNT untuk T menuju tak hingga. Kemudian ada P0. P0 ini probabilitas terdapat 0 objek berada dalam sistem. Kemudian misalnya kalau P1 berarti probabilitas terdapat 1 objek yang berada di dalam sistem. Nah, kemudian LS. LS di sini ekspektasi atau rata-rata ya. LS di sini ekspektasi atau rata-rata banyaknya objek di dalam sistem yang sedang antri plus yang sedang dilayani. Itu LS ya. Jadi LS ini definisinya, LS ini adalah sigma. LS ini dapat ditentukan dengan rumus ini ya, sama dengan sigma dari N PN ya, N dikali PN. Nah, dimana N-nya berjalan dari 0 sampai 3. Sangat mudah ya. Ini N ini adalah jumlah yang mengantri ya. Jumlah objeknya. N-nya itu objek ya. Kemudian setelah Ln kemudian LQ. LQ di sini ekspektasi rata-rata banyaknya objek yang berada dalam antrian, tidak termasuk yang sedang dilayani. Nah, kemudian ada WS. WS di sini ekspektasi rata-rata waktu tunggu yang dialami objek dalam sistem waktu tunggu dalam antrian plus waktu pelayanan. Jadi WS dapat kita tentukan dengan rumus LS dibagi dengan lambda. Lambda ini adalah laju kedatangannya. Nah, kemudian
WS ini, LS ini kita dapat dari sini ya. Jadi berhubungan ya. Ini LS ini kita butuh PN, kemudian WS kita butuh LS, kemudian begitu juga dengan WQ. Kemudian WQ di sini ekspektasi rata-rata waktu tunggu yang dialami objek. Nah, yang dialami objek dalam antrian ya, termasuk waktu pelayanan. Jadi LQ di sini ada di sini tadi ya. LQ di sini banyaknya objek yang berada dalam antrian tidak termasuk yang sedang dilayani. Nah, kemudian ini beberapa ya. Kemudian untuk biaya total antrian. Nah, untuk biaya total antrian, analisis ekonomi dalam sistem antrian. Nah, untuk biaya total dalam suatu sistem antrian, kita kenakan rumus ini ya. Jadi TC sama dengan CW dikali LS ditambah C0C. C0 dikali C. Nah, di mana CW di sini biaya menunggu persatuan waktu untuk setiap unit objek yang menunggu. Kemudian C0 itu biaya operasional persatuan waktu untuk setiap server fasilitas pelayanan. Kemudian C itu adalah banyaknya server. Jadi sangat mudah rumusnya ya, tidak terlalu susah. Nah, kemudian saya akan berikan contoh di sini. Nah, saya akan berikan contoh di sini untuk bisa kita pahami rumus-rumus yang tadi saya kasih ya. Nah, di sini contohnya ya, diberikan suatu sistem pelayanan dengan satu pelayan. Jadi satu pelayan berarti N-nya cuma satu ya. Satu pelayan, laju kedatangan satu pelayan berarti satu pelayan ya, satu pelayan bukan N. N itu jumlah orangnya. Satu pelayan. Kemudian C ya. Jadi satu pelayan. Jadi C itu adalah banyaknya server, jadi pelayannya ya. C. Diberikan suatu sistem pelayanan dengan satu pelayan, berarti C-nya sama dengan 1. Kemudian laju kedatangan dilambangkan dengan lambda sama dengan 3 objek per jam, dan pelayanan dilakukan dengan laju sama laju ya, mu sama dengan 8 objek per jam. Kemudian probabilitas terdapat n objek yang berada dalam sistem diketahui sebagai berikut ya. Nah, jadi saat n sama dengan 0, jadi probabilitas Pn itu apa tadi? Pn itu probabilitas terdapat n objek. Nah, jadi misalnya di sini berarti kalau P0 Pn ya, berarti P0 ya, ganti n ini dengan 0 ya. Jadi probabilitas 0 orang di dalam sistem antrian adalah 0,625. Jadi seperti itu ya. Kemudian probabilitas satu objek di dalam antrian sebesar 0,234. Probabilitas 3 objek di dalam antrian adalah 0,03 ya, dan seterusnya sampai lebih dari 8 yang tercatat di sini ya. Nah, maka dari data di atas yang sudah dirangkum, ditanya di sini rata-rata banyaknya objek yang menunggu dalam sistem atau dilambangkan dengan LS ya. LS di sini tadi udah kita kasih rumus tadi sebelumnya ya. LS itu adalah sigma dari N kali Pn ya. Jadi itu rumusnya tadi. Coba kita lihat jawabannya ya. Nah, ini adalah jawabannya. Rata-rata banyaknya objek yang menunggu dalam sistem adalah LS sama dengan sigma dari N kali Pn ya, dimana N nya berjalan dari 0 sampai tak hingga. Nah, tinggal dikalikan aja ya. 0 ini dimana dapatnya? 0 ini kan n nya tadi dimulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya sampai lebih dari 8 ya tadi ya. Nah, tinggal teman-teman
kalikan saja ya, maka hasilnya adalah 0,601 objek per jam. Jadi sangat mudah. Jadi ini rumusnya tadi ya, kita tinggal masukin ke rumusnya saja. Oke, soal yang ke A kejawab. Kemudian soal yang ke B, rata-rata waktu tunggu sistem WS. Nah, itu yang dilambangkan dengan WS. Tadi udah kita kasih ya, rumus dari WS ini ada sangkut pautnya dengan LS, jadi berkesinambungan ya. Jadi WS-nya bisa kita tentukan dengan rumus, atau rata-rata waktu tunggu dalam sistem itu dapat kita tentukan dengan rumus LS dibagi dengan lambda. Jadi LS-nya tadi diketahui, kita dapat tadi ya, LS-nya 0,601. Kemudian berdasarkan dari soal tadi, lambdanya atau laju kedatangannya itu sama dengan 3 ya, jadi tinggal dibagi aja, 0,2 jadinya ya, 0,2 jam atau sebanyak 12 menit. Jadi rata-rata waktu tunggu dalam sistem itu sebanyak 12 menit ya, jadi seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal yang ke C. Nah, di soal yang ke C di sini, soal yang ke C ditanya di sini rata-rata waktu tunggu dalam antrian, dilambangkan dengan WQ. Nah, didapat tadi WQ sama dengan, ini berdasarkan rumusnya tadi ya, yang udah saya paparkan tadi, WS dikurangi 1 per mu. Nah, WS-nya di sini berarti udah kita dapat tadi ya, 0,2 dikurangi dengan 1 per 8. Tinggal di kalkulatorkan saja, ini didapatkan 0,075 jam ya. Nah, 0,75 jam sama dengan 45 menit ya, tinggal dikalikan dengan 60 ya, 0,075 dikalikan dengan 60 sama dengan 4,5 menit ya. Jadi rata-rata waktu menunggu dalam antriannya itu adalah 4,5 menit. Nah, kemudian WQ-nya sudah. Kemudian rata-rata banyaknya objek yang menunggu dalam antrian ya, menunggu dalam antrian. Jadi banyaknya objek yang menunggu dalam antrian. Nah, jadi kita bisa cari dengan menggunakan rumus ini ya. LQ sama dengan lambda kali WQ, di mana lambda di sini tadi diketahui dari soalnya 3, kemudian WQ kita dapat dari perhitungan sebelumnya, kita dapat 0,75 ya, tinggal kita kalikan, hasilnya 0,225 objek per jam. Jadi ini rata-rata objek yang datang ya, yang menunggu dalam antrian sebanyak 0,25 objek per jam. Oke, nah kemudian yang terakhir, yang terakhir di sini, jika biaya menunggu per jam untuk setiap objek, jadi biaya di sini berdasarkan rumus tadi itu CW ya, dilambangkan dengan CW kalau biaya menunggu per jam. Nah di sini adalah 1.000 rupiah ya, 1.000 rupiah. Kemudian ya gaji pelayanan per jam. Jadi gaji pelayanan per jam ini administrasi ya, gaji pelayanan per jam. Jadi berapa sih administrasi yang dikeluarkan dalam antrian tersebut oleh si pelayan? Jadi sebesar 2.000 ya. Ini 2.000 per jam ya. Gaji pelayanan per jamnya itu 2.000. Nah, yang ditanya di sini, maka tentukan biaya total pelayanan tersebut per jam. Nah, jadi yang ditanya adalah TC ya. Sebelumnya tadi saya udah kasih rumus tentang TC, itu apa rumusnya ya. Nah, jadi jawabannya itu TC sama dengan, jadi biaya total sistem pelayanan per jam dapat dicari dengan menggunakan rumus TC sama dengan CW kali LS ditambah C0 dikali C. Dari si CW udah kita dapat, CW di sini udah diketahui dari soalnya tadi ya. Jadi biaya antrian itu sebesar 1.000 rupiah. Kemudian LS ini udah kita dapat dari rumus perhitungan tadi, dari perhitungan ya. Kemudian ditambah dengan C0
C0 di sini tadi gaji pelayan antrian dalam 1 jam. Kemudian C di sini, nah C di sini adalah banyak pelayan. Kemudian di sini adalah satu sistem antrian, katanya tadi satu pelayanan dalam antrian, maka C-nya sama dengan 1. Jadi sangat mudah, tinggal kita kalikan kemudian kita jumlahkan. Nah, jadi hasilnya biaya total sistem pelayanan sebesar 2.601 per jam. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin teman-teman mahasiswa mungkin baca lagi ya yang banyak tentang sistem antrian ini, karena mungkin ada kekurangan yang saya sampaikan pada pertemuan ini karena singkat sekali waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.